pagi ini, get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semangat terus jalani hari ya. Bener banget nih, apalagi udah hari Jumat lagi. Iya, udah mau Jumat libur berkah, semoga menjalani hari dengan lancar, dengan senang pastinya. Jadi hari ini bisa enjoy Enjoy buat harus itu. menghadapi akhir pekan Ya. pastinya. Nah, balik lagi pastinya di acara kesayangan kita Jakarta Pagi ini yang selalu siap nemenin pagi Jack People semua dengan info tentang Jakarta yang tentunya nggak ketinggalan zaman. Bareng saya Naza. Dan saya Patricia, mulai dari isu kota sampai layanan publik dan sosial. Kita bakal bawa kamu ke info-info terkini yang lagi jadi bahasan di ibu kota. Langsung saja nih, apa aja info hari ini? Ada info dari infrastruktur SPMB sampai program sampah yang disebut harta karun. Wah, mantep banget nih kayaknya ya. Dan satu lagi ada info tentang Pasar Jaya untuk pemegang KJP. Nah, Wakil Gubernur Rano Karno ngasih kabar baik nih terkait persiapan SPMB 2025. Menurutnya, Jakarta termasuk yang paling siap secara infrastruktur. Iya Jack People, ia menyebut jaringan SDM dan teknologi sudah siap dijalankan untuk seleksi digital tanpa terkendala. Dukungan dari berbagai dinas juga bikin prosesnya semakin matang. Yang menarik nih, upaya ini juga jadi bagian dari transformasi digital di sektor pendidikan. Jadi bukan cuma untuk sementara aja nih. Nah, kalau semua lancar, pastinya ini bisa jadi contoh buat daerah lain di Indonesia dalam hal pengelolaan seleksi berbasis digital. Yuk kita simak informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan infrastruktur untuk pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun 2025 sudah sangat matang. Wakil Gubernur Rano Karno menyebut kesiapan Jakarta bahkan lebih unggul dibandingkan daerah lain. Hal ini dinilai dari kemampuan pengelolaan sistem daring, penyediaan jaringan internet, hingga kesiapan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta mitra teknis dalam memastikan proses seleksi berjalan lancar dan transparan. Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan peserta seleksi, tapi juga menjadi bagian dari transformasi digital sektor pendidikan di ibu kota. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan warga Jakarta dapat mengikuti proses seleksi masuk perguruan tinggi dengan lebih mudah, tanpa hambatan teknis yang berarti. Jakarta juga ingin menjadi contoh daerah lain dalam hal pengelolaan sistem seleksi berbasis digital yang inklusif dan efisien. Wah, mantep banget ya, Pet. Jadi pengelolaan digital ini nggak cuman di sektor-sektor ekonomi gitu, tapi sektor pendidikan juga perlu nih untuk memudahkan masyarakat mengakses pendidikan pastinya. Iya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ya, karena udah semakin praktis secara digital. Pastinya ini juga jadi harapan masyarakat juga, harapan pemerintah juga, supaya nanti seluruh Jack People semua bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya pastinya. Betul sekali. Nah, lanjut nih kita ke berita selanjutnya. Buat kalian semua penerima kartu Jakarta Pintar, sudah tahu belum nih ada layanan antrian online di Pasar Jaya? Nah, sekarang pemegang KJP bisa daftar online buat dapatkan paket sembako murah. Cukup masukin aja nih nomor KJP, langsung aja gampang dan cepat. Dengan sistem ini penyaluran lebih tertib dan merata. Gak ada lagi nih ceritanya numpuk di satu lokasi atau berebutan. Yang jelas, Pemprov terus usaha bikin layanan publik lebih teratur dan modern. Langsung aja Jack People, kita simak info lengkapnya. Pemegang kartu Jakarta Pintar atau KJP kini bisa mendaftar antrean pembelian kebutuhan pokok di Pasar Jaya secara daring. Program ini kembali digelar untuk mempermudah distribusi bahan pangan murah dan merata ke masyarakat yang membutuhkan. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Pasar Jaya dan peserta cukup memasukkan nomor KJP yang masih berlaku. Program
Program ini memberikan kesempatan kepada warga penerima manfaat KJP untuk membeli paket sembako murah dengan sistem antrian yang terorganisir. Setelah berhasil mendaftar, peserta akan mendapat jadwal dan lokasi pengambilan paket sesuai kuota dan wilayah. Mekanisme ini dinilai efektif untuk menghindari penumpukan warga dan menjaga ketertiban di lokasi pasar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jakarta dalam memperkuat jaring pengaman sosial serta memastikan akses pangan bagi kelompok rentan. Selain itu, penggunaan sistem antrian online juga menjadi bagian dari modernisasi pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Wah, digitalisasi ini nggak hanya dari sektor pendidikan aja tadi ya, tapi mulai merambah ke sektor ekonomi juga. Jadi penerima KJP ini bisa ngecek dari online ya. Iya, bener-bener Jakarta di bawah Mas Pram dan Bang Dul nih bisa jadi bener-bener percontohan untuk smart city. Iya, betul. Bener, jadi sebentar lagi nih kita bener-bener masuk ke kota global pastinya. Lanjut, Pet. Oke, Jack People, berita terakhir agak unik nih, tapi juga penuh potensi. Gubernur Pramono sebut 5,5 juta ton sampah di Jakarta sebagai harta karun baru. Bukan asal sebut nih Jack People, karena sampah ini rencananya bakal diolah jadi energi, kompos, dan produk lain yang punya nilai tambah. Nggak cuma itu, Jakarta juga mau kerjasama dengan 10 provinsi lain dalam hal pangan, UMKM, dan pengelolaan sampah. Tujuannya pastinya jelas, Jakarta mau menghadapi tantangan urbanisasi pastinya dengan kolaborasi dengan daerah-daerah lain nih. Nggak bisa sendiri pastinya. Maka dari itu kita tonton informasi selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti potensi besar dari pengelolaan sampah di Jakarta. Dalam paparannya, ia menyebut bahwa saat ini ada sekitar 5,5 juta ton sampah yang menumpuk dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengolah sampah tersebut menjadi energi, kompos, dan produk bernilai guna lainnya melalui teknologi pengolahan terbaru. Ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Jakarta untuk memperkuat ekonomi sirkular dan mengurangi ketergantungan pada TPA. Selain itu, Jakarta juga menjalin kerjasama lintas provinsi untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan, khususnya mengenai sampah. Ada 10 provinsi yang akan diajak berkolaborasi, mulai dari sektor pertanian, pengolahan sampah, hingga pengembangan UMKM. Pramono menekankan pentingnya kerjasama antar daerah sebagai solusi jangka panjang menghadapi tantangan kota besar, seperti krisis sampah, ketahanan pangan, dan stabilitas pasokan bahan pokok. Dengan sinergi ini, Jakarta tidak hanya memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan kota yang berkelanjutan dan adaptif terhadap krisis multidimensi seperti lingkungan dan pangan. Wah, ini sih gebrakan yang menarik ya, karena sampah yang tadinya kita tahu ya udah sampah aja, sekarang tiba-tiba bisa jadi benar banget. Apalagi sampah ini dulu kan jadi masalah gitu ya. Pastinya. Pembuangan sampah yang menumpuk. Dengan adanya pengelolaan sampah yang teratur, kemudian juga dari masyarakat juga sudah bisa memilah sampah, mana sampah organik dan non-organik. Diharapkan nanti masalah sampah ini bisa jadi potensi baru nih untuk ekonomi, untuk energi, dan lain sebagainya pastinya. Jadi bisa mengangkat Jakarta ini bisa daerah yang bersih, asri, dan juga punya potensi baru. Betul, nggak sabar banget ya. Yoi. Oke, Jack People, itu dia tadi info hari ini. Dari edukasi pangan sampai lingkungan, semuanya ada di Jakarta. Dan seperti biasa sebelum kita pamit, kita cek info cuaca hari ini dulu dari BMKG. Supaya memudahkan Jack People semua menjalani hari ini. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Nah, itu
itu dia tadi Jack People informasi cuaca hari ini. Semoga cuacanya bersahabat buat aktivitas kalian. Dan jangan lupa nih, pakai payung kalau langitnya mendung. Bener banget nih, apalagi yang mau PRJ kan udah dibuka nih kemarin. Iya, Nah, buat teman-teman yang mau menghabiskan akhir pekan gitu kan ke PRJ, mungkin bisa dicek dulu cuaca hari ini gimana, jadi bisa lebih siap untuk datang ke PRJ. Dan juga pastinya hari Minggu kita akan merayakan HUT Jakarta yang ke-498. Ada banyak artis-artis yang akan meramaikan acara-acara di sekitaran Jakarta. Iya, menarik banget, pasti rangkaian acaranya banyak ya, Zah? Bener, apalagi gratis juga. Gratis, Wah, mantep. Kesana kali ya nanti ya? Iya, kita bareng-bareng ke sana ya sama tim-tim yang lain kita ajak juga. Betul banget. Nah, itu dia tadi Jack People informasi hari ini. Saya Patricia. Saya Naza dan segenap tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini get up, get up. Jakarta pagi ini semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini get up, everybody. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.